kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi dengan kakak-kakak GKP Bekasi. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Nah, Yesus di hatiku. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang untuk Rahana. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang untuk Rahana. Nah adik-adik, kita mau doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau sudah memberkati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau angkat satu pujian, kita bangkit berdiri, kita nyanyi kedua tanganku mempunyai jari. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, ketik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita duduk kembali. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Ari pada minggu hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Ya, disiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang memelihara serta menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Terima kasih kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami anak-anak-Mu, Kau boleh pimpin dan sertai Bapa dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama berbakti
memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kami mohon Kau urapi kami, berkati kami, berikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan, dan firman-Mu tidak menjadi sia-sia Bapa, tapi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami boleh dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Buat hamba-Mu juga yang akan menjadi alat-Mu, tutup buku sama-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja, sehingga apa yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh seturut dan sesuai kehendak-Mu. Bapa, kami adalah orang-orang yang penuh dosa, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Oke, mari kita bersama-sama membaca dari Injil Lukas, pasal 12 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada minggu siang hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita lihat video yang satu ini. Nah, bagaimana? Sudah dilihat videonya? Ya. Firman Tuhan tadi bercerita tentang ketamakan. Ya, ketamakan. Kalau bahasa lainnya dari tamak adalah serakah. Ya, tidak mau berbagi. Kita lihat di video tadi ada dua orang larva, atau bukan dua orang ya. Ada dua larva, ya. Mereka berada di tengah-tengah makanan yang lezat-lezat, tetapi satu ekor larva yang warna kuning disingkirkan oleh larva yang warna merah, disuruh si larva warna kuning ini untuk makan makanan yang kurang nikmat menurutnya dia, karena makanan tersebut hanya berupa rebus-rebusan jagung dan rebus-rebusan ubi. Ya, sedangkan si larva yang warna merah, dia menghabiskan makanan yang begitu banyak, yang manis-manis, yang rasanya lebih nikmat buat lidah dibandingkan
si larva yang warna kuning dia hanya makan berupa rebus-rebusan, berupa jagung rebus dan ubi rebus. Ya, larva yang warna merah ya, terus makan. Larva yang warna kuning juga ternyata dia bisa menikmati makanan yang rebus-rebusan itu. Ya, sehingga pada akhirnya ketika makanannya sudah habis semua, dilihat bahwa larva yang makan rebus-rebusan badannya lebih sehat dibandingkan larva yang warna merah, karena dia serakah, tidak mau berbagi, sehingga ia badannya makin membesar, makin gemuk, makin besar, tidak sehat. Akhirnya larva yang warna merah juga ya pingsan atau mungkin mati ya adik-adik. Karena apa? Karena keserakahannya. Ya, karena keserakahannya dia tidak mau berbagi, akhirnya larva yang warna merah dia makan semuanya dan akhirnya menimbulkan bencana untuk si larva yang warna merah. Sama seperti cerita kita minggu hari ini adik-adik. Ya, cerita minggu hari ini Tuhan Yesus juga berkata pada ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, kita diminta untuk tidak boleh tamak, tidak boleh serakah. Ya, Tuhan Yesus kemudian memberikan kisah, memberikan perumpamaan tentang seseorang yang amat kaya raya. Dia tanahnya banyak, hasil panennya banyak, kemudian lumbungnya sudah tidak cukup. Dia bahkan membangun lumbung yang lebih besar untuk menampung seluruh kekayaannya, panenannya, harta dan barang-barangnya. Tetapi ketika si orang kaya ini bilang pada dirinya, sudah, sekarang saya ingin istirahat, saya ingin menikmati semua hasil kekayaan saya. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus berkata bahwa Allah berkehendak lain. Allah mencabut nyawanya pada malam hari itu, sehingga si orang kaya ini pun tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya selama ini, tidak bisa menikmati kekayaannya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada minggu hari ini, kita ingin diingatkan bahwa jika kita diberkati oleh Tuhan, kita mau berbagi. Mau berbagi kepada adik kita, mau berbagi kepada kakak kita, mau berbagi kepada saudara-saudara kita. Sehingga berkat tersebut bisa dinikmati, bisa juga menjadi berkat oleh sesama kita. Dinikmati oleh banyak orang. Ya, jangan kita tamak, jangan kita serakah, kita menikmati berkat itu sendirian. Tetapi kita mau berbagi kepada sesama kita, sehingga mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan sama-sama menutup sekolah minggu kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Dan kami boleh diingatkan melalui pemberitaan firman-Mu bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai murid-murid-Mu harus berbagi. Dan biarlah berkat-Mu boleh semakin dirasakan oleh banyak orang, dan semakin banyak orang juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga nama-Mu boleh makin dipuji dan memuliakan melalui kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami juga akan mengangkat doa-doa syafaat kami, namun sebelumnya kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Bapa, kami ingin berdoa Bapa buat kehidupan kami. Kami mohon Engkau berkati kami dengan kekuatan kesehatan, berkati kami dengan hikmat, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah dengan baik. Walaupun kami mengikutinya melalui pembelajaran jarak jauh, tapi kami
Memohon Bapa, Engkau berikan ketekunan kepada kami, berikan kedisiplinan kepada kami Bapa, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan tekun, dengan disiplin, dan kami memperoleh nilai yang terbaik, dan nilai tersebut boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Kami juga yang berdoa Bapa buat orang tua kami, berkati orang tua kami dengan kekuatan kesehatan, berkati mereka dalam pencarian nafkahnya, sehingga melalui berkat-Mu, kehidupan kami boleh terpelihara Bapa. Bapa, kami juga yang berdoa Bapa buat adik maupun kakak kami mohon Kau berkati mereka, biarlah mereka juga boleh merasakan kasih-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa buat gereja kami, mohon Kau berkati gereja kami, biarlah melalui gereja kami juga nama-Mu boleh makin dipuji dan memuliakan Bapa. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Bapa, biarlah Engkau yang boleh lawat mereka, boleh sembuhkan mereka, karena kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu dapat memulihkan dan menyembuhkan segala sakit dan penyakit yang saudara-saudara kami derita. Kami juga teringat Bapa buat saudara-saudara kami yang mengalami begitu banyak penderitaan, baik karena bencana alam, banjir, tanah longsor maupun hal-hal yang lain Bapa. Biarlah Engkau yang boleh berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh hanya mengandalkan Kau saja dan mereka dapat mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Bapa, kami juga yang berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami, mohon Kau berkati para pemimpinnya, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga pemimpin di tingkat daerah Bapa. Biarlah Engkau yang boleh berkati mereka, berikan hikmat pada mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan hikmat yang asli pada-Mu Bapa. Terlebih kami juga teringat buat wabah virus corona yang saat ini masih melanda Bapa. Biarlah Engkau yang boleh pulihkan keadaan ini Bapa, kuasa-Mu bekerja melalui para dokter, para perawat, para peneliti Bapa, sehingga melalui mereka Bapa, kasih-Mu boleh nyata dan kami semua boleh dipulihkan dan virus ini boleh berlalu Bapa. Kami mau serahkan doa ini dalam tangan Bapa, dalam tanah-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, dan di dalam nama itu juga kami akan berdoa bersama-sama sebagai benar doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, ketemu lagi minggu depan. Adik-adik jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan, Pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa selalu berdoa. sampai ketemu minggu depan ya. Dadah!